Saya Trisa Audrey akan membahas soal berikut. Sini ada soal yaitu Bandung membutuhkan 2 liter larutan A HCl dengan pH 2,6 untuk praktikum. Tetapi di dalam laboratorium hanya tersedia larutan B HCl 1% dengan massa jenis 1,17 kg per liter. Hal yang harus Bandung lakukan adalah diketahui massa molar HCl sama dengan 36,5 gram per mol. Diketahui ini ada larutan A membutuhkan ya, Bandung membutuhkan larutan A, volumenya sama dengan 2 liter, pH-nya 2,6. Ini larutan A ini larutan HCl. Tapi di laboratorium hanya tersedia larutan B, HCl juga, dengan persen volumenya 1% dan massa jenisnya 1,17 kg per liter. Hal yang harus dilakukan adalah dan diketahui massa molar HCl-nya adalah 36,5 gram per mol. Sekarang kita coba dulu inspeksi ini opsinya. Kalau dari sini ada dua kemungkinan ya dari opsi ini. Yang pertama itu adalah mengencerkan larutan. Yang A mengencerkan larutan A ya, larutan A, dan yang B, C, D ini mengencerkan larutan B. Yang kedua ada menggunakan langsung HCl 1%-nya. Karena yang diinginkan adalah membuat larutan A, kan kita menginginkan larutan A, tetapi hanya tersedia larutan B. Jadi agak tidak mungkin ya untuk mengencerkan larutan A. Karena sendirinya tidak ada larutan A ya di dalam lab itu. Jadi sepertinya opsi yang ini ya kita diskualifikasi, lalu ada kemungkinan yang mengencerkan larutan B karena larutan B yang ada di laboratorium dan mencoba mengencerkan sehingga terbentuk larutan A. Terus yang kedua ada menggunakan langsung HCl 1%. Ini bisa jadi karena mungkin saja HCl 1% ini sama dengan larutan A yang volumenya 2 liter dan pH-nya 2,6. Jadi, tadi kan ada konsep pengenceran. Pengenceran itu apa sih? Pengenceran itu adalah mengencerkan larutan pekat menjadi larutan baru, larutan yang diinginkan ya, dengan penambahan air atau pelarutnya. Konsep pengenceran ini, mol sebelum diencerkan sama dengan mol setelah diencerkan. Mengapa? Karena jumlah molekul pas sebelum diencerkan itu kan ditambah air saja. Nah, jumlah molekulnya tetap, molekul zatnya itu. Tetapi hanya volumenya bertambah. Tetapi karena ada pengaruh perubahan volume ini, menyebabkan konsentrasinya berkurang. Begitu. Makanya dia jadi lebih encer, dari pekat jadi encer. Nah, mol itu kan rumusnya kan molaritas atau konsentrasi dikali volume. Nah, ini karena mol sebelum jadi molaritas 1, volume 1 sama dengan molaritas 2, konsentrasi setelah diencerkan dikali volume agar mempermudah ya, karena yang sebelum diencerkan tadi B, jadi ini NB sama dengan NA, ini molaritas B, ini volume B, ini molaritas A, volume A. Ini udah diketahui kan, ini kan VA, volume larutan A, konsentrasi A-nya itu mengikuti pH dari ini, pH si A. Di pH A kita bisa mengetahui konsentrasi A, terus ini volume B, di sini kan tidak diketahui langsung ya, tapi kita bisa mencari dari persen volumenya. Terus molaritas B juga belum diketahui. Oke, jadi satu-satu dulu kita coba cari mengenai larutan A terlebih dahulu. Larutan A memiliki pH sama dengan 2,6. pH sendiri kan kalau misalnya diubah menjadi konsentrasi H+, sama dengan 10 pangkat min 2,6 ya. HCl ini terionisasi menjadi H+ ditambah Cl min. Kalau konsentrasi H+-nya sama dengan 10 pangkat min 2,6, berarti HCl-nya juga sama karena koefisiennya sama dan udah setara. Jadi konsentrasi HCl pada larutan A ini sama dengan 10 min 2,6 sama dengan 2,5 dikali 10 pangkat min 3 molar. Nah, kita udah mengetahui nih molaritas A. Nah, sekarang coba kita cari seluk-beluk yang
konsentrasi B. Larutan B ini memiliki persen volume 1%, 1/100. Persen volume sendiri rumusnya adalah volume zat, kalau di sini adalah HCl, per volume larutan, dikali 100%. Karena persen volumenya udah diketahui yaitu 1%, volume HCl-nya belum ya, volume HCl larutan B, volume larutannya, nah kita umpamakan saja volume larutannya adalah 1 liter. Jadi kita coba untuk mencari volume HCl, kita pindah ruas, ini persen volume dikali volume larutan per 100%. Ini kan tadi 1/100 dikali volume larutannya adalah 1 liter per 100%. 100% ini akan dengan 100/100 ya, jadi tidak mempengaruhi hasilnya. 1/100 dikali 1 sama dengan 10⁻², atau 0,01 liter. Karena diketahui massa jenisnya 1,17 kg per liter, kita bisa mencari massanya. Massa HCl sama dengan, kan kalau massa jenis sama dengan massa per volume. Jadi kalau massa sama dengan massa jenis dikali volume. Massa jenisnya 1,17 kg per liter dikali volumenya 0,01 liter. 0,017 kg. Berarti 11,7 gram. 0 HClB sama dengan 11,7 gram per massa molarnya 36,5. Karena mencari mol kan massa per molar. 11,7 gram dibagi 36,5 sama dengan 0,32. Nah, ini udah diketahui nih, molnya 0,32. Kualitas B berarti mol per volume. Dengan molnya 0,32 mol per volumenya, volume larutan ya. Kalau misalnya mencari molaritas, volume larutannya kan 1 liter tadi. Berarti 0,32 mol. Sama molar B 0,32 molar. Nah, volume A-nya 2 liter, molaritas A-nya adalah 2,5 dikali 10⁻3. Nah, makanya kita sekarang mencari volume B. Berapa volume B yang harus kita encerkan agar menjadi 2 liter HCl dengan konsentrasi 2,5 dikali 10⁻3. Coba kita hitung ya. Molaritas B adalah 0,32 ya, volumenya belum diketahui. Molaritas A itu 2,5 dikali 10⁻3 molar, kali volume A yang diinginkan adalah 2 liter. Jadi volume B adalah 2,5 dikali 10⁻3 molar dikali 2 liter per 0,32 molar. Sama dengan ini 5 dikali 10⁻3 per 0,32. 0,0156 liter atau 15,6 mililiter. Jadi, untuk mendapatkan larutan A 2 liter dengan pH 2,6 perlu volume B atau HCl 1%, yaitu 15,6 mililiter. Caranya ini untuk mendapatkan larutan yang akurat menggunakan labu ukur. Labu ukurnya begini. Jadi kita tuangkan dulu 15,6 volume B atau HCl 1% ke dalam labu ukur tersebut. Lalu ini labu ukurnya labu ukur 2 liter ya, karena ingin mendapatkan HCl 2 liter. Sudah dimasukkan 15,6 HCl 1%, kita tambahkan lagi air sampai tanda batas labu ukur. Jadi didapatlah nanti 2 liter larutan A pH 2,6 yang akurat. Jadi jawaban yang benar adalah B, menuangkan larutan B sebanyak 15,6 ml ke dalam labu ukur 2 liter yang kemudian ditambahkan aqueous sampai tanda batas. Sekian pembahasan saya untuk soal ini. Terima kasih.